Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, saya ingin membahas tentang kontak darurat di pinjol. Wajib nonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang saya sudah ada di websitenya OJK ya. Saya telah mendalami perihal kontak darurat tersebut gitu ya. Nah, di sini saya berada di halaman penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disingkat LPBBTI. Oke, nah LPBBTI ini mempunyai nomor regulasi dengan nomor 19/SEOJK.06/2023 ya, dan tanggal berlakunya adalah 8 November 2023. Oke, jadi jika Anda memahami sesuatu hal di video ini, itu sudah berlaku pada tanggal 8 November 2023. Oke, nah langsung saja kita baca peraturan OJK tersebut. Ya, kita klik PDF ini, link PDF ini, lalu kita oke dan open. Nah, gitu ya, ini langsung terbuka. Oke, nah di sini ya, ini asli langsung dari OJK-nya, bukan kata media, apalagi kata saya, ya, bukan dari berita-berita manapun, ini langsung dari OJK-nya. Jadi resmi. Nah, di sini judulnya Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/2023 atau 2023 tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan perihal kondar tersebut. Kita scroll ke bawah, paling bawah ya. Mana ini perihal kontak darurat. Set. Nah, ini dia ya. Sebentar, saya zoom dulu ini ya. Di sini tulisannya konfirmasi penggunaan kontak darurat. Oke, langsung saja kita baca. Yang pertama, penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Gitu ya. Jadi nomor satu ini, kontak darurat itu tidak boleh ditagih. Ya, misalkan yang terjadi sekarang ini ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini ya, pinjol itu biasanya menagih ke HRD lewat telepon. Nah, itu sekarang sudah tidak boleh. Jika dilakukan itu melanggar hukum. Anda laporkan segera pinjolnya ke OJK. Ya, OJK ini lagi menyoroti para pinjol-pinjol. Ya, jadi mulai hari ini jika Anda masih bekerja di suatu perusahaan dan Anda ditegur oleh HRD dikarenakan hutang pinjol Anda, maka Anda laporkan pinjol tersebut. Karena di bagian konfirmasi penggunaan kontak darurat, di poin pertama, penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana, gitu ya. Tidak boleh menagih ke kantor, tidak boleh menagih ke adik Anda, ibu Anda, orang tua Anda, teman Anda yang Anda masukkan sebagai kondar. Ya, kondar hanya boleh dimintai konfirmasi atas keberadaan Anda saja. Misal, Anda checklist 1, telepon nggak aktif. Ya, pinjol ini hanya boleh menanyakan keberadaan Anda saja. Gitu ya. Apakah si A ini masih bekerja di situ? Apakah si A ini masih berdomisili di situ? Sudah seperti itu saja, ya. Tidak boleh menagih, apalagi menghina, menekan, gitu kan, mengganggu, spam, ya. Spam penagihan itu nggak boleh, ya. Hanya boleh mengkonfirmasi keberadaan Anda saja. Gitu. Jelas ya, nomor satu ya. Oke. Nah, nomor dua, penyelenggara atau pinjol harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat. Gitu ya. Jadi pinjol ini harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat tersebut untuk penggunaan kontak darurat tadi ya, untuk ditanyai keberadaan Anda jika Anda sudah tidak aktif lagi nomornya.
Gitu. Oke ya. Nah, nomor 3 ini, konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menjelaskan hal. Poin A, mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana. Gitu ya. Nah, jadi ketika Anda memasukkan kontak darurat kepada pinjol tersebut, pinjol akan mengonfirmasi data kontak darurat Anda itu, ya. Bisa jadi pinjol akan menghubungi kontak darurat Anda. Ya, pinjol juga kemungkinan akan minta persetujuan. Apakah Anda mau menjadi kontak darurat dari si A, yang mana jika nanti si A ini gagal bayar, Anda wajib mengkonfirmasi keberadaan dia. Ada di mana, gitu ya. Sama dengan di nomor 1 ini, gitu ya. Mengkonfirmasi atas keberadaan dari penerima dana. Oke, ya jadi yang poin A ini, pinjol itu akan menelpon atau menghubungi kontak darurat Anda untuk dimintai persetujuan apakah mau jadi kontak darurat dan ditanyain ketika Anda galbay. Jika mau ya sudah, oke gitu. Oke. Lanjut poin B, mengonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. Ya. Artinya Anda dan kontak darurat ini akan ditanyai status hubungan Anda dengan kontak darurat tersebut, gitu ya. Apakah benar ini ibu Anda, itu ayah Anda, teman Anda, gitu kan ya. Di pinjam win-win yang baru ini seperti itu ya. Pinjam win-win itu kayaknya nelpon kontak darurat juga, gitu ya, ketika mau pengajuan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin C. Poin C adalah menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat dan menjelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Jadi pinjol ini akan menjelaskan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan kontak darurat gitu ya kepada pemilik data kontak darurat ya atau kepada nasabahnya, dan menjelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Oke, jadi sekarang pinjol ini agak tricky gitu. Tricky, tahu nggak? Tricky gitu kan. Kalau seperti ini, kondar ini agak susah bebas sebenarnya gitu ya, jika ini diindahkan oleh pinjol gitu kan, karena kontak daruratnya juga seperti ditakut-takutin nih ya. Mau nggak Anda jadi kontak darurat? Nanti kalau si A ini gagal bayar, Anda akan dimintai keterangan keberadaan si A gitu ya. Seperti itu, agak tricky pinjol sekarang gitu ya. Yaitu inilah kiamat pinjol ini akan semakin dekat gitu ya, karena sudah susah minjol. Pokoknya kalau minjol makin susah, itu makin dekat dengan kiamat. Ya, kalau pinjol gampang, wah, ya masih lama kiamat pinjol itu. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena berhubungan dengan dana, fulus money gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Artinya apa? Artinya ada dua. Yang pertama dari sisi kontak daruratnya. Nah, dari kontak darurat tersebut itu akan didokumentasikan persetujuan yang diberikan oleh kondar tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa berkelit lagi nih kontak darurat kalau misalkan nanti dimintai informasi keberadaan si A yang galbay tersebut gitu ya, karena sudah didokumentasikan ketika pengajuan. Pinjol memiliki bukti bahwa kondar tersebut menyetujui bahwa kondar tersebut mau dijadikan kondar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi nasabahnya ya, pinjol memiliki bukti bahwa si nasabah ini telah mengkonfirmasi dan setuju bahwa kondar tersebut dijadikan kontak darurat jika nanti kedepannya menghilang, tidak ada kabar gitu ya. Nah, nasabah ini tidak bisa berkelit atau tidak bisa bohong. Pinjol memiliki bukti bahwa Anda telah menyetujui penambahan kontak darurat tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa lagi, oh enggak, saya nggak pernah masukin kontak darurat itu. Nah, sekarang pinjol punya buktinya gitu, karena akan didokumentasikan. Oke? Yang paling benar itu adalah gagal bayar dan stop minjol ya. Gagal bayar bagi orang yang sudah terjerat hutang pinjol, dan jangan pernah menyentuh pinjol bagi orang-orang yang belum pernah pakai pinjol. Oke. Nah, di sini yang saya soroti itu yang nomor 1 sebenarnya ya. Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari nasabah tersebut atau penerima dana tersebut gitu ya. Tidak boleh lagi ditagih. Kantor nggak boleh ditagih ya, ibu
Bapak Anda nggak boleh ditagih jika itu dijadikan kondar, apalagi yang bukan kondar, gitu kan ya. Siapa nih? Pinjol yang masih keluar kondar untuk penagih. Nah, itu kita laporkan ke OJK rame-rame. Ya, nanti saya akan buat videonya. Kita laporkan pinjol-pinjol yang masih keluar kondar. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.